kita mendukung apa yang dibuat oleh wali kota agar daging babi dan daging-daging yang haram tidak diperjualbelikan secara bebas, sembarangan. Daging babi dibawa. Ini daging babi. Daging babinya. Terus kuatkan semangat Pak Wali Kota. Surat edaran Pak Wali Kota, sedikit pun jangan gentar, jangan sedikit pun ada niat mencabutnya. Bang, gimana sih ini ya? Nggak usah bahas lagi masalah babi. Ini babi trending di kota Medan. Malu kita sebagai umat muslim membahas masalah penjualan daging babi selama bulan puasa. Kita yang berpuasa, masa iya kita melarang orang untuk cari nafkah? Ada-ada saja guys, dari umat intoleran membuat sebuah tanda tangan bersama agar menuntut pemerintah memang benar-benar menghapus bahkan melarang para penjual daging babi. Seperti ini videonya guys. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Iya, tampaknya dari kaum intoleran keberatan wali kota Medan akhirnya meminta maaf dan menarik surat edaran pelarangan para penjual daging babi yang ada di kota Medan, dan mereka bersepakat untuk kembali mewujudkan kehendak mereka agar para penjual daging babi benar-benar ditiadakan di kota Medan. Bahkan mereka bersepakat membuat surat tanda tangan bersama di dalam satu bidang dan meminta agar para penjual daging babi itu memang benar-benar berhenti dan tidak boleh ada lagi di sekitaran kota Medan. Terus kuatkan semangat Pak Wali Kota. Surat edaran Pak Wali Kota, sedikit pun jangan gentar, jangan sedikit pun ada niat mencabutnya. Tujuan Pak Wali bukan mengharamkan orang jualan, bukan melarang orang berjualan, bukan melarang orang makan babi, tapi mengatur, menata tempat letak dan fasilitas dari Pak Wali Kota agar pedagang-pedagang babi dapat menikmati mereka yang jualan segala macam. Selamat sejahtera untuk Pak Wali Kota. Assalamualaikum. Halo, saya serukan kepada semua bagian pemerintah, baik kamu dari kepala desa sampai ke bagian presiden. Kalau kamu mau membuat keputusan, pakai pikiran, otak, hati, pikirkan. Apa kira-kira resiko keputusanmu tersebut? Jangan seperti wali kota yang ada di kota Medan, yang membuat keputusan yang tidak baik kepada semua lingkungan masyarakat. Tidak memikirkan masyarakat yang ini bagaimana dengan risiko keputusan ini, masyarakat yang ini bagaimana dengan risiko keputusan ini. Pakai otak, hati, dan pikiran. Pikir dulu, pikir itu pelita hati ya. Jadi sebelum memutuskan, lihat masyarakatmu ini bagaimana. Bertentangan nggak dengan adat istiadat? Bertentangan nggak dengan lingkungan yang ada? Jangan hanya pikir segelintir orang, hanya otak dan pikiranmu saja. Adat istiadat yang ada di kota Medan dengan agama yang kamu anut jauh berbeda. Kamu sekarang ini bertindak melakukan hal yang tidak baik di lingkungan orang Batak. Orang Batak itu jika melakukan adat istiadat dominan dengan daging babi. Kalau kamu melarang di kota Medan menjual daging babi, kalau orang Batak mau melakukan adat, kepala apa yang mau dikasih? Daging apa yang mau dipakai? Daging manusia?
Daging yang buat keputusan. Kepala apa yang mau dipakai nanti kalau orang Batak mau buat adat? Hah? Pikir dulu, jangan asal buat aturan. Ini masukan ya, karena apa? Orang Batak kalau mau melakukan adat istiadat, kepala babi harus ada di sana. Jadi kepala apa yang mau dibuat kalau kau larang orang menjual daging babi, kau larang memelihara daging babi, daging apa yang dibuat? Daging manusia, hah? Berpikir. Bertentangan gak keputusanmu itu dengan adat istiadat? Bertentangan gak keputusanmu itu dengan orang banyak? Apalagi kau berada di kota Medan, tahu gak? Kota Medan itu, Sumatera Utara itu dominan dengan orang Batak. Kalau kau lakukan seperti itu, tidak boleh berjualan B2, bebong. Nanti kalau orang Nasrani, orang Batak tidak membeli dagangan orang lain yang beragama beda dengan mereka, bagaimana? Hah? Coba, sekarang ini udah rame seperti ini. Bisa nggak? Jangan kau buat klarifikasi tidak melarang, tapi nyatanya di keputusanmu melarang. Kasihani semua lingkungan masyarakatmu. Kamu dipilih oleh semua lingkupan masyarakat. Mau agama ini, suku ini, semua memilih kamu. Jadi kepada semua bagian pemerintah, pikir itu pelita hati. Agama dengan adat istiadat beda. Agamamu, agama kami, agama kami. Hah, adatmu ya adatmu, adat kami ya adat kami. Nggak ada saling mengurus. Jangan buat aturan yang bertentangan dengan adat orang yang ada. Kok nggak mikir sih? Kelihatannya kamu orang berpendidikan, tapi otak isi hati nggak sama. Sebelum kamu jadi pemimpin, pikirkan resikonya apa. Sebelum ngambil keputusan, pikir itu pelita hati. Sebelum kamu melangkah selangkah ke depan, 2 langkah, 3 langkah, bahkan 10 langkah di belakang, pikirkan. Jangan sampai terulang lagi seperti ini ya. Sampai rame begitu. Jalanan semuanya masyarakat orang Batak keluar untuk demo-demo seperti itu. Jalan panjang seperti itu. Kamu nggak malu sebagai pemimpin? Malu dong, punya harga diri dong. Lagi keadaan puasa kayak gini bikin rame, kau bikin huru-hara. Kalau mau kamu puasa ya puasa saja, kami menghormati. Jangan dagangan mata pencaharian orang kau mau tutup. Kami menghargai loh, puasa itu nggak apa-apa, jalankan sesuai dengan agamamu. Tapi jangan buat jadi itu membuat dagangan orang ditutup. Kasihani masyarakatmu lah. Heran saya. Nggak usah bahas lagi masalah babi. Ini babi trending di kota Medan. Malu kita sebagai umat muslim membahas masalah penjualan daging babi selama bulan puasa. Kita yang berpuasa, masa iya kita melarang orang untuk cari nafkah? Lagian mereka jualan daging babi bukan untuk kita ya, tapi buat orang-orang yang mau membeli daging babi dan menghalalkannya. Selera rupanya kita nengok daging babi. Kan enggak kan? Daging babi kita haramkan, tapi judi, mabuk-mabukan, maksiat, berzina kita lakukan. Itu namanya munafik ya. Jadi selagi nggak mengganggu agama kita, nggak usah kita larang-larang. Selama ini mereka juga nggak pernah terganggu dengan suara azan. Selama ini mereka juga nggak pernah terganggu dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang memakai toa masjid. Jadi hal-hal seperti inilah yang kedepannya nanti bakalan memecah belah kita ya, gara-gara hal sepele ini. Aku menduga bahwasannya ini pasti ada provokasinya, ada pencetusnya. Karena selama aku tinggal di kota Medan ini nggak pernah ada hal-hal seperti ini ya. Jadi buat kita sesama umat muslim ya, tolong bijaksana dalam melakukan tindakan ataupun aksi ya. Kita harus menghargai mereka. Di Medan ini itu bukan cuma agama kita yang ada. Dan di sini nggak ada mayoritas dan minoritas, semua sama. Jadi tolong hargai agama yang lain ya. Tunjukkan sikap kita bahwasanya agama kita itu mempunyai sikap yang sangat toleransi. Oke? Apa sih yang ditakutkan dalam penjualan daging babi ini? Sebenarnya kan mereka telah menjual daging babi itu sudah sekian lama, bahkan sudah puluhan tahun. Bahkan setahu saya ketika saya masih kecil, para penjual daging babi itu juga dijual oleh orang-orang Cina, bahkan dari agama Buddha, karena menganggap daging babi itu adalah sebuah kebutuhan harian, termasuk juga dalam kuliner masakan Chinese itu juga selalu mengandung daripada daging babi. Namun dari kaum intoleran ini menganggap bahwa itu menghalang-halangi ataupun mungkin membuat mereka terganggu. Padahal para penjual daging babi ini tidaklah menjual kepada mereka, bahkan memang langganan mereka sudah tertentu. Bagaimana mungkin hal ini bisa dihapuskan bahkan dilarang? Karena kota Medan itu
banyak penduduknya berasal dari kota-kota lain seperti dari Nias, Ambon, NTB. Tapi Bapak sekretaris daerah sama kelompoknya. Ah, di satu-satu kita selesaikan. ya Dekat dengan rakyat. makanya tadi kalau abang dengar, kami sudah. Nanti tanggapan saya seperti apa? Sampai kebijakan dari pemerintah. Tidak ada lagi yang lebih Tambahan penekanan kepada rakyat. Oke, mungkin izinnya itu banyak. Permasalahan memang begitu kompleks. tetap untuk menjalankan yang mana tahapan-tahapan terkait Bagaimana cara pemberian data. Ternyata Islam boleh makan daging babi. Menurut penjelasan Ustadz Adi Hidayat, ada kondisi tertentu di mana sesuatu yang haram bisa berubah menjadi mubah. Termasuk dalam hal ini adalah daging babi. Misalnya, seorang muslim terjebak di hutan, tidak ada makanan sama sekali, dan hanya ada daging babi yang bisa dimakan. Jika ia tidak memakannya, nyawanya terancam karena kelaparan. Dalam kondisi darurat seperti ini, Islam mengajarkan untuk mendahulukan menjaga nyawa, sehingga diperbolehkan memakan daging babi sekadar untuk bertahan hidup. Jadi, aturan ini bukan berarti membolehkan babi setiap saat, melainkan hanya ketika keadaan darurat yang mengancam jiwa. Mari bagikan agar semakin banyak muslim yang tahu. Ya, kiranya video ini boleh menjadi pemahaman ataupun pembelajaran bagi kita agar kiranya semua agama saling menjaga, bahkan selama tidak ada unsur kesengajaan untuk mengacaukan ibadah ataupun rutinitas dari agama-agama tertentu, maka seharusnya itu tidak dianggap bersalah. Dan kiranya video ini boleh jadi berkat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.